Oke guys, nah sudah di sini kita akan berdiskusi tentang dua topik. Yang pertama itu soal kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020. Yang kedua itu etika penggunaan data pengguna buat iklan personal. Jadi yang kita akan bahas yang pertama yang dahulu ini tentang kasus kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020. Jadi ini saya akan bertanya masing-masing ya, pendapat kita masing-masing begitu. Pertama, menurut kalian, waktu kasus Tokopedia itu bocor, sebenarnya apa sih yang benar-benar terjadi? Menurut Andi bagaimana? Ya, jadi waktu itu viral karena sekitar 91 juta data pengguna Tokopedia bocor dijual di forum luar negeri. Datanya itu termasuk email, nomor HP, nama lengkap, password. Meskipun katanya sudah di-hash, tapi tetap aja negeri. Soalnya itu data pribadi semua. Oke, kalau dari kejadian itu, menurut kalian siapa yang paling kena imbasnya? Pengguna, perusahaan, atau dua-duanya? Kalau menurutku saya bagaimana? Oke, menurutku sih yang paling rugi ya jelas pengguna ya. Pengguna. Dikarenakan data pribadi mereka bisa dipakai buat spam lah, phishing lah, dan lain sebagainya. Tokopedia juga rugi dari nama baik, terutama reputasi. Tapi yang langsung ngerasain efeknya adalah pengguna. Menurutku sih gitu sih. Iya kan, kebanyakan pengguna langsung pada ganti passwordnya mereka kan, karena mereka betul-betul panik pas kejadian itu terjadi. Terus kalau lihat cara teknologi nangani, menurut kalian mereka ini sudah cukup transparan atau belum? Atau masih kurang begitu? Transparan dari mana? Bilang izin saja, tapi lihat apa? Tidak ada informasi apa-apa di dalam. Cuma bikin orang yakin saya, padahal orang tidak yakin. Itu nggak bisa dibilang transparan sih, menurut gua. Kalau Dika, Andi? Setuju sih sama kata Surya. Dari sisi ketika profesi harusnya lebih jujur dan terbuka. Prinsipnya tuh kayak tanggung jawab, kejujuran, perlindungan konsumen. Itu kan penting, Bang. Itu kan penting kalau ngomongin data pengguna. Ya, mereka kan memang ningkatin keamanan. Tapi kan istilahnya kayak sudah nambahin pagar setelah kebobolan. Jadi orang tetap butuh penjelasan lebih. Mungkin kira-kira itu. Oh, oke, baik. Jadi ini pembahasan pertama kita sampai di sini dulu ya. Kita masuk ke pembahasan kedua. Yang pembahasan kedua ini yaitu etika penggunaan data untuk iklan personalisasi. Jadi menurut kalian nih, perusahaan itu sebenarnya punya hak atau tidak buat pakai data pengguna bikin iklan yang personal? Jadi menurut Ajeng bagaimana? Apakah perusahaan itu berhak? Menurutku sih mereka berhak ya bikin iklan dengan data personal. Itu kan biasanya tuh mereka sudah menulis di aturan yang di terms and condition. Yang biasanya kalau kita ada pakai sesuatu kan ada seperti itu kan. Tapi kan nggak semua orang baca tuh kayak panjang-panjang kayak gitu kan, biasanya mereka langsung next skip gitu. Jadi kalau dalam hukum sih, kalau selama pengguna setuju ya itu sah-sah saja sih. Iya, tapi ini kan banyak pengguna yang nggak sadar kalau datanya kan yang dipakai untuk tujuan komersial. Itu kan kadang bikin gak nyaman, coy. Oke, Surya dan Ajeng sudah itu. Jadi ini pertanyaan baru itu, batas etisnya tuh di mana? Kayak batasan tuh harus bagaimana sih untuk supaya tidak menyenggol privasi pengguna? Kalau menurutku saya bagaimana? Menurutku sih batasannya harus jelas. Contohnya izin yang transparan. Terus data yang dikumpulkan cukup. Dan jangan ambil data yang tidak relevan. Kalau perusahaan mau pakai data, ya harus bilang dengan jelas dan kasih pilihan ke pengguna. Menurutku itu sih. Kalau Dika? Yang terlalu ekstrim dulu sampai profil kehilangan. Ada aplikasi yang tahu kebiasaan kita sampai detail banget tanpa kita sadar, itu udah batas. Oke. Jadi ini masuk di kenyamanan pengguna.
Jadi kalau kalian pribadi nyaman tidak kalau data kalian dipakai buat personalisasi iklan atau malah creepy? Kalau saya kadang kayak berguna gitu sih. Kayak misalnya saya lagi butuh sesuatu nih, mungkin mereka tahu dataku mungkin dari pencarian atau apa gitu, terus tiba-tiba ada iklan yang berkaitan gitu dengan apa yang saya cari, emang saya lagi butuh gitu, terus itu kayak berguna gitu, jadi langsung tersedia lah. Tapi kalau misalnya terlalu kayak apa-apa terlalu saya habis cari ini nih langsung muncul iklan kayak ganggu gitu sih. Kadang-kadang berguna, kadang-kadang enggak juga. Iya, jadinya kan kayak macam kita lagi ngomongin sesuatu terus tiba-tiba kayak dia nguping terus iklannya tampil gitu kan. Di IG sekarang begitu kan? Jadi kayak Iya. creepy gitu nggak sih? Iya, di IG kadang kalau kita pengen makan bakso nih tiba-tiba dirilis Iya, muncul. makanya disuruh bakso. Iya. Oke, sekarang nih kita bikin perbandingan dengan negara lain. Kalau kita bandingkan sama Eropa yang ada GDPR-nya, jauh beda nggak cara mereka ngatur data? Ya, jauh beda lah. Di Eropa kan perusahaannya wajib minta izin. Nah kalau mau pakai data untuk iklan ya harus jelas dan spesifik gitu. Nah di Indonesia ini tuh udah ada undang-undang EDP-nya, Cok. Tapi implementasinya masih ya begitulah. Masih berkembang. Masih berkembang. Jadi kalau kita simpulkan nih pelajaran terpenting dari dua isu ini nih apa? Maksudnya dari topik pertama yang kita bahas tadi terus sama topik yang kedua ini. Kalau disimpulkan tuh jadi seperti apa? Kalau menurut Ajeng? Pelajarannya lah, Ya, apa yang kita bisa petik. Ya. Pelajaran yang terpenting. Saya kalau menurutmu apa? Kalau menurut saya, yang pertama data pengguna kan sangat sensitif. Jadi perusahaan itu juga harus jaga betul-betul data pengguna. Ya, benar sekali. Bukan cuma setelah insiden, tapi sebelum insiden juga harus dijaga. Dan sebagai pengguna kita juga harus peduli sama keamanan akun sendiri. Jadi kita tuh harus betul-betul berhati-hati lah zaman sekarang tuh. Kalau Surya gimana? Transparansi is equality. Cocok. Intinya Harus semakin transparan itu meningkatkan kepercayaan. Iya, benar sekali. Oke, jadi teman-teman terima kasih untuk diskusinya hari ini. Semoga diskusi ini bermanfaat untuk kita dan untuk yang teman-teman yang sedang menonton. Jadi cukup sampai di sini dulu diskusi kita pada hari ini. Saya Maria Claudia Putrinuwa sebagai ketua kelompok dan rekan-rekan saya Ani Muhammad, Kusai Baharudin, Ajeng Kalista Rahma dan Surya Baskara. Kita semua mengucapkan terima kasih dan jangan lupa like, comment dan subscribe. Mana? Setelah itu tapi kayak nambahin paket setelah kebobolan. Itu kan menurut Andi. Sedih. Rina ini, Rina Koi. Kau suara tidak kedengaran, bicara suara tuh besar, bongkar. Itu tidak kedengaran di sana. Yang lain sih kemarin saya dengar. Dengar.